Ya kalau dia menyatakan pernyataan yang berbeda dengan yang saya terima informasinya dari Fadel, tentu kami akan minta dilakukan gelar perkara khusus dengan mengundang Laura, NM, pengacaranya, Fadel, dan kami. Ya itu boleh, sesuai dengan peraturan Kapolri. Kita mau head to head lah, kita mau face to face kan. Itu tadi, siapa tahu dia ada tekanan atau apa, walaupun itu safe house, sudah di rumahnya, tapi waktu di jalan, waktu ketemu NM mungkin ada tekanan, ya itu tadi. Makanya kalau mau fair sebenarnya, pemeriksaan ini harus diumumkan juga, dilakukan, ada di situ mewakili Kementerian PPA, ada mewakili Dinas Perlindungan Anak, sehingga benar-benar pemeriksaan itu independen. Tapi oke lah, kalau memang itu sudah diperiksa Kementerian PPA, kami terima kasih, dan tentu juga sudah diperiksa USG-nya. Nah, pertanyaannya, saya tidak mau berandai-andai, Eki, keyakinan kami, lo tidak akan berubah. Tapi kalau dia berubah, maka perlu didalami perubahan itu. Kalau dia yang tadinya mencintai setengah mati terhadap Fadel, Fadel juga begitu, setengah mati juga, ya tentu kita dalami dari aspek yang mana perubahannya. Aspek yang mana? Aspek aborsi. Kalau yang melakukan aborsi Loli, di mana perannya si Fadel? Kalau itu dibilang hamil, kemudian ada janin, kalau janinnya sudah dibuang, bagaimana membuktikan itu si Fadel yang buat? Kan sulit. Tapi satu poin yang saya katakan bahwa aborsi itu, kalau menurut informasi yang saya dapat, tidak pernah terjadi. Tapi kalau dia melakukan tes USG ke dokter tersebut dan sudah diperiksa atas kemauan Loli sendiri. Kenapa dia lakukan? Karena dia marah sebab NM cuap-cuap di media sosial bahwa dia dikatakan hamil dan dikatakan diaborsi. Maka dia berinisiatif, lakukanlah tes USG. Dan hasilnya negatif. Artinya tidak ada masalah. Tapi Bang, maksudnya ini kan semua juga berdasarkan pernyataan Loli nanti ya, nanti pas diperiksa gitu. Kalau ternyata kontra dari pernyataan Fadel selama ini Bang, maksudnya maaf nih Bang, maaf, apakah Abang tetap masih akan membela Fadel Bang? Begini, saya kan sudah bilang dari awal, saya akan terus membela Fadel apabila fakta hukum yang disajikan penyidik dan atau keterangan yang didapat itu dengan bukti. Apa bukti? Chattingan, video, foto. Dan kalau hanya statement dari seorang Robi, kemudian itu pun disampaikan di depan penyidik tanpa saya melihat langsung, saya belum yakin. Makanya nanti digelar perkara, dihadirkan dia, kita berhadapan. Situ baru saya lihat, ini orang jujur atau tidak. Sampai dengan saat ini, saya melihat bahwa kemungkinan untuk saya meninggalkan Fadel itu belum ada, masih tetap seperti dulu. Kenapa? Karena saya belum menemukan dasar yang kuat untuk meninggalkan Fadel. Dan tim saya itu sudah mengkaji, kita tidak menemukan data-data itu. Dan sampai hari ini terbukti kok bahwa penyidik Junangadi makin kesini, makin diakomodir. Nah, contoh, nih, saya baru terima surat. Ada 3 surat. Ya, 1, kemudian 2, kemudian 3. Tadi baru diterima surat ke kantor saya, kemudian dikirim ke saya, di PDF oleh managing partner dan staff di kantor OB. Di sini panggilan. Ya. Jadi kalau hari Senin saudara Loli diperiksa, maka hari Selasa itu dipanggil Ibu JF ya, dari UK, kemudian saudara E, dan kemudian saudara L. Nah, itu semuanya pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024. Bagaimana dengan pemeriksaan ini? Kapan? Bagaimana sistem pemeriksaannya? Apakah hari Selasa atau tunda barang berapa hari? Atau jam berapa? Kemudian bagaimana mekanisme pemeriksaan?
Itu sedang kami dalami dan kita akan informasikan ke media. Nah ini saya terima kasih. Nah seperti ini karena Ibu JF ini akan bercerita. Loli itu sampai dengan di UK itu bagaimana? Loli itu sampai berhenti dari sekolahnya itu di apa namanya di apa namanya itu Southon, ya. Jadi di situ akan nanti diberitahu kenapa dia bisa berhenti di sekolah, kemudian dia bagaimana tinggal di rumah Ibu JF, kemudian bagaimana dia cerita dengan anaknya Ibu JF, bagaimana dia dimasukkan lagi sekolah, nah, kemudian akhirnya dia keluar lagi, bagaimana NM berantem dengan Ibu JF, maki-maki sehingga Loli malu dan dia keluar. Nah kemudian sebelum dia keluar dari rumah itu, dia memperkenalkan pacar dia yang berinisial A, dan berinisial A ini sudah bertemu juga dengan Ibu JF dan mereka kenalan dan dua-duanya mengakui bahwa mereka berpacaran. Jadi ini akan membuka tabir yang luar biasa. Dan bagaimana juga Ibu JF akan bercerita bagaimana hubungan LDR pacaran antara Fadil dengan Loli. Ini akan semua terbuka. Jadi keterangan ini justru akan sangat dahsyat. Jadi kalau NM itu dengan pengacaranya mengatakan keterangan dari Loli akan menjadi senjata yang mematikan kalau ibarat perang terhadap kami menganggap keterangan dari Loli itu justru menurut kami akan membuat terangnya peristiwa hukum ini bahwa Fadil tidak bersalah. Yang kedua, senjata pemungkas kami diantaranya adalah keterangan dari Ibu JF, dan Lopez. Sebut aja L itu Lopez. Oke, jadi kita lihat saja nanti perkembangannya. Nah sekarang saya buka saja ya. JF itu adalah Ibu Juliana Fernandez. Kemudian itu adalah Mama Eda. Jadi nama lengkapnya itu Juliana Fernandez. Kemudian saudara Basser Fernandez Eda Juliana, itu putrinya. Kemudian Lopez, putranya. Jadi putra dan putri Ibu Juliana akan bercerita bagaimana sejarah singkat di hidup LM di UK, bagaimana yang mereka ketahui tentang peran-peran dari MM ketika sekolah, bagaimana tempat sekolahnya itu, apakah benar sekolahnya itu sekolah yang bergengsi atau seperti apa, kemudian apakah dia tidak dibiayai karena apa, bagaimana dengan Ade ya, yang disebut mantan pacarnya MM. Nanti akan diceritakan semua bagaimana dengan A, terus akan diceritakan semua. Kira-kira begitu. Jadi kami justru keterangan Loli akan menjadi senjata terbaik buat kami. Baru nanti keterangan dari Ibu Juliana, Ibu kemudian Lopez akan sangat menerangkan. Dan saya barusan jam 7 malam tadi baru komunikasi dengan Juliana, kemudian Eda dan Lopez. Mereka bersedia untuk memberikan keterangan. Nanti kita lihat teknisnya harinya dan jam berapa. Ini bagus ya, lihat ini bagus semua. Artinya penyidik benar-benar men-tracking ini dengan baik sehingga tidak ada yang dipaksakan dalam kasus ini. Ini baru oke. Begitu.